Ya saudara, kembali lagi dalam Sapa Jambi, masih bersama Ibu Deni pagi hari ini. Pastinya di depan saya sudah terlihat ya hasil karya kerajinan daun pandan yang dibuat oleh Ibu Deni bersama tim kerjanya. Nah, Bu Deni boleh diceritakan lagi nih, berawal dari hobi ya, yang mungkin suka mengoleksi tas, tapi bagaimana ini bisa menjadi nilai yang mengarah ke hasil nilai ekonomis nih dari Ibu sendiri, dan terpikir ada bahan baku dari daun pandan yang bisa diolah jadi kerajinan. Nah, dari tim kerja Ibu sendiri, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih awalnya membangun tim kerja ini menjadi tim yang solid dan bisa menghasilkan karya seperti ini. Ya pastinya berproses ya Mbak ya, nggak dan itu pasti nggak mudah karena Jambi ini mungkin kita termasuk yang pionir, bukan saya sendiri ya, tapi ada beberapa pelaku lain. Nah, yang awalnya sih saya sendiri ya, sendiri terus Itu tadi di 2018 itu berarti Bu ya? iya mulai ada temen itu nggak sendirian itu di 2019. Jadi awalnya cuma satu kita kerja berdua dulu, produksinya itu nggak banyak gitu kan, cuman 10 paling ya, sebulan gitu 10. Terus lama-lama kok laku ya gitu kan. Nah, saat itu dipasarkan via apa, Bu? Kita banyak bekerja sama dengan beberapa pihak ya Mbak ya. Boleh disebutkan? Boleh. Oke. Pemerintah daerah ya pastinya, kota dan provinsi dengan lini-lini yang terkait ya misalkan. Itu berarti dicoba-coba dulu ya saat itu. Ketika untuk produk dipasarkan. kita udah terlihat itu tektok aja sendiri langsung Mbak. Contohnya kayak Dekeranas gitu kan. Iya. Dekeranas baik kota dan provinsi, pemerintah daerah, kota dan provinsi yang terhubung. Contohnya kayak kita kan pada akhirnya jadi pelaku UKM nih, karena kan bikin karya seni yang punya nilai jual, otomatis jadinya kan berwirausaha. Dan itu banyak pihak yang terkait, dan di situ kita bermitra, bekerja sama dengan banyak pihak, kemudian termasuk juga Bank Indonesia, dan tentunya kita juga melakukan sendiri ya, baik secara online dan offline. Ada event-event gitu kan ya, kita biasanya dirangkul atau ikut sendiri atau mandiri, itu ada juga. Yang pasti melakukan branding ya di sosial media, dan kita juga sosial media itu nggak cuma branding tapi juga transaksi juga di situ. Beberapa marketplace juga ada gitu loh. Banyak sih caranya. Berarti selain menghasilkan suatu karya seni berupa kerajinan tangan ini, berarti semuanya juga dipikirkan Bu ya, bagaimana bentuk kemasannya, nilai brandingnya, Iya. kemana arah pemasarannya. Iya. Nah, pastinya dari yang Ibu ceritakan ini sendiri, itu juga tidak terlepas dari peran pemerintah. Apakah ini sampai sejauh ini sudah ke tingkat mana produk ini dipasarkan? Kalau pemasaran ya nasional, Provinsi Jambi sendiri udah pasti nasional, kita udah beberapa kota, beberapa negara di luar itu juga kita udah terhubung. Berarti tidak hanya di dalam negeri mau lokal aja ya, tapi di Insya Allah, luar negeri juga. alhamdulillah udah sampai di luar negeri, bisa dikepoin di sosial media kita ada. Memang nggak gampang sih ya menembus ke arah-arah sana, karena kita juga kan kualitas Mbak, kualitas dan go green ya. Kalau di luar itu kan kebanyakannya mereka lebih suka dengan produk-produk yang nuansanya save the earth gitu. Jargon yang kita angkat ini isunya lingkungan Mbak, jadi save the earth, eco friendly, karena produk kita kan memang berbasisnya ramah lingkungan. Dan orang-orang luar itu suka dengan yang seperti itu gitu. Jadi makanya itu kita pertahankan dari kualitas dan semuanya itu kita pertahankan aja terus, itu konsisten gitu di jalannya gitu loh Mbak. Nah, kita kilas balik lagi ke belakang, pastinya bahan baku yang utama sekali untuk suatu buah produk yang Ibu hasilkan. Untuk bahan baku Ibu sendiri, Ibu apakah mempunyai kebun sendiri atau bagaimana bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan bahan bakunya? Kalau pihak ketiga itu belum Mbak. Jadi memang bisnis Masih ada modelnya, kendala ya? iya, pasti bisnis modelnya itu masih nih satu tahapan proses bahan baku dari awal sampai jadi serat. Itu harusnya memang tidak kita tangani lagi, harusnya ada orang lain. Tapi untuk saat ini kita masih berproses nih menuju ke situ. Nah, jadi kalau bahan baku didapatnya dari mana, kita nggak punya kebun sendiri karena bahan baku pandan ini tumbuh liar. Jadi tapi kita beli dari masyarakat yang punya lahan. Jadi kalau kita kan suka main nih, harus main nih Mbak ke
ke pelosok-pelosok gitu kan. Iya. Kita lihat nih, oh ada itu bahan baku. Nanti kita cari, kita tanya, itu punya siapa lahannya. Dan kita beli, udah ada nih hitungannya, per lembarnya berapa gitu kita beli. Pernah nggak sih Bu terkendala dengan bahan baku ini? Pernah mungkin dapat orderan banyak, tapi bahan bakunya susah ditemukan. Pernah, di awal-awal itu di tahun 2000 berapa ya, 2021 itu kita sempet blank karena bahan baku ini kita nggak tahu nyarinya kemana. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, 2021 itu kan masa pandemi COVID ya. Ya. Pastinya orang-orang pada bingung mau masarkan produk kemana, pelaku usaha pun juga bingung kan, apakah saat itu bisa gulung tikar atau enggak. Ini terkait kan, Iya. terkendala bahan baku, terus juga dalam keadaan pandemi COVID-19 pastinya. Bagaimana Ibu mencari solusi untuk mengembangkan usaha ini? Jadi qadarullah nih Mbak, memang kita justru berkembangnya di masa pandemi. Kita itu Berarti pandemi membawa keberuntungan Iya. ya? mungkin dampak baiknya karena pandemi itu kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kitanya fokus diem di tempat dan pikirannya kan cuma ke situ aja selain mengurusi yang urusan di rumah. Dan kita biasanya kan ada main, ada kemana gitu. Tapi ini kan kita nggak kemana-mana. Jadi akhirnya fokus. Dan ternyata permintaan waktu itu tinggi ya. Saya juga agak speechless waktu itu Mbak, karena sampai kita tuh kekurangan tenaga karena masih baru ya waktu itu, tim yang bantuin juga belum terlalu banyak. Akhirnya sampai pesanan itu sampai waiting list. Nah waktu itu kita sampai bingung nih bahan baku kita nyarinya kemana gitu loh, karena kan masih banyak belum tahu nih kemana nyarinya gitu kan. Akhirnya mulailah kita berpikir waktu itu menanam sendiri. Kita coba trial nanam sendiri. Nanam pandan ini Iya, tadi. nyoba nanam di beberapa titik dengan beberapa unsur tanah yang berbeda. Akhirnya kita tahu nih, oh dia bisa tumbuh di tanah yang ini. Tapi kan itu butuh waktu dan nggak bisa mengejar. Sembari kita nanam, kita sembari ngayap nih Mbak, nyari gitu kan kemana. Akhirnya kita dapet tuh lumbung-lumbung tertentunya. Jadi awalnya sempet bingung, pernah itu sempet nggak tahu bahan baku itu ada apa enggak, banyak apa enggak. Tapi setelah kita cari itu ternyata banyak kok gitu, ada bahan baku. Dan kalau untuk masih retail, kelasnya retail itu masih tercover dengan bahan baku yang hanya beberapa titik. Kita belum memperos lagi nih, nyari lagi gitu kan Mbak. Jadi insya Allah kalau untuk saat sekarang itu sudah teratasi gitu Mbak. Ya, pastinya saya juga pengen tahu dong Bu, untuk satu kerajinan itu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Ya. Mungkin ada pembuatan tas, ada pembuatan dompet ataupun kerajinan lainnya. Tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya nanti. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami sesaat lagi dalam Sapa Jambi.